Penyanyi Tata Janeta dikabarkan menikah dengan Raden Brotoseno, mantan suami Angelina Sondak. Lewat candaan di Instagram Maya Estianty, sahabat Tata seolah membenarkan kabar itu. Manajer dan keluarga besar Tata juga tak menampik kedekatan sang biduan dengan mantan penyidik KPK. Lalu mengapa Tata seolah menyembunyikan status pernikahannya? Ada apa dengan mantan personil Mahadewi itu? Benarkah Jenita Janet siap nikah lagi meski kasus harta gono gini dengan mantan suaminya belum selesai? Setelah drama ingin mengakhiri hidupnya gagal total, benarkah Alif sudah jenuh mengemis cinta Janet? Bersama saya, Tia Sustari akan mengulas lika-liku asmara yang dijalani dua janda cantik, Tata Janeta dan Jenita Janet. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Penyanyi Tata Janeta kembali jadi perbincangan panas. Kabar kedekatannya dengan Raden Brotoseno kembali menjadi trending topik setelah biduan berusia 38 tahun itu mengunggah kalimat "Thank you Allah" di akun Instagramnya. Netizen yang merasa maha benar lantas menghubung-hubungkan caption Tata dengan caption dan foto yang diunggahnya 2 bulan lalu. Saat itu Tata mengunggah foto pria berkemeja biru yang mirip dengan Brotoseno dan menulis kalimat menggelitik tanya. Mengawali hidup dengan ibadah, semoga ke depan lebih baik walau dengan kesederhanaan dan berjuang bersama. Yang penting bahagia. Ini ketika hati kita bahagia, pasti kan pancaran auranya juga bagus. Benar. Kalau dulu kan agak tertekan. Bahagia banget lah pasti mendengar kabar baik dari sahabat ya kan. Dan saya juga, Tata sama saya sama lah, kita pernah ngalamin kegagalan gitu kan. Dan kegagalannya juga bukan hanya 1 kali. Jadi pasti saya mendoakan yang terbaik untuk dia, untuk beliau. Dan saya juga berharap juga kebahagiaan untuk Tata, untuk anak-anaknya juga. Dan semoga ini menjadi yang terakhir. Tak ayal, isu Tata menikah dengan Brotoseno menjadi headline di sejumlah media online dan akun gosip. Tapi benarkah Tata sudah menikah diam-diam dengan Brotoseno? Saya tahu beliau punya hubungan dengan siapa. Saya tahu, ya tanya langsung sama orangnya ya gitu. Saya di sini bukannya ranah saya untuk memberitahu. Jadi kalau mau tahu siapa, lebih baik tanya ke Tatanya langsung. Pokoknya mulai sekarang aku nggak mau terlalu open masalah pribadi itu aja. Tolong didoain aja, tolong dihormati juga keputusannya. Karena yang sudah-sudah nanti akhirnya jadi pembicaraan ya kan. Yang pasti, tabir pernikahan Tata dengan Brotoseno seolah berusaha disingkap oleh Maya Estianty, sahabat Tata. Saat Tata menulis caption, "Kangen masa-masa sama Hyun Bin", Maya berkomentar, "Udah, adanya Hyun Brot." Jika mengingat reputasi Maya yang bukan tipe seleb usil dan suka pansos, rasanya wajar bila netizen semakin yakin bahwa Tata memang telah menikah dengan Brotoseno. Pokoknya lihat aja nanti. Pada saatnya nanti semua kan akan, ya lambat laun pasti akan tahu juga gitu loh. Cuman saat ini aku lebih baik bungkam dulu. Lantas bagaimana dengan sahabat Tata lainnya? Benarkah Kalina Oktarani mengetahui pernikahan Tata dengan mantan penyidik KPK yang pernah tersandung kasus gratifikasi itu? Ya pokoknya saya tahu beliau sama siapa, intinya gitu aja. Saya tahu beliau sama siapa dan berapa lamanya juga saya juga tahu, tapi balik lagi saya nggak mau nyebutin siapa namanya karena Tata sendiri juga nggak mau nyebutin juga, masa saya langsung nyebutin, enggak lah gitu. Sebagai sahabat dekat, Kalina tahu gelora cinta yang kembali dirasakan Tata. Kalina bersyukur setelah 2 kali gagal mempertahankan perkawinan, Tata kembali membingkai asa baru bersama pria pilihannya. Intinya saya cukup bahagia karena
kita sama-sama tahu gimana apa namanya sih, perpisahan itu kan nggak enak, sendiri itu nggak enak gitu. Dan saya juga tahu bagaimana perjuangan dia dalam menjadi single parents. Saya juga tahu kegagalan dia yang kemarin seperti apa, itu menyakitkan dia juga gitu. Jadi ya, well, Tak, I'm happy for you, Tak. Kepada awak media, Tata memang tak pernah memberikan pernyataan tegas terkait isu pernikahannya dengan Brotoseno. Pelantun lagu Bawalah Cintaku ini seolah bersikap ambigu, tak membenarkan isu itu, tapi tak juga menampiknya. Ya mudah-mudahan lah dikasih jodohnya. Sebenarnya gue udah nggak berharap lagi ya. Udah benar-benar kemarin itu sudah aku rasa sudahlah gitu sama anak-anak aja. Di dalam doa aku juga begitu. Tuhan kalau memang aku ditakdirkan sendirian ya sudah. Yang penting kasih saya rezeki, kesehatan supaya bisa ngurusin anak-anak sama keluarga, itu aja. Tapi kalau misalnya saya masih dikasih kesempatan, please pertemukanlah dengan orang yang baik, yang sayang sama anak-anak, yang bisa jadi ayah, figur ayah, bisa jadi imam yang baik. Itu aja gue simpel banget ya doanya gitu. Dan ternyata ya mudah-mudahan doa saya dijawab gitu aja. Kalau saya sih mikir gini, Tata itu sebenarnya tipe yang kurang lebih sama kayak saya sih. Kalau misalkan itu memang dia tuh kalau misalkan sama laki-laki satu ya satu juga gitu loh. Dan selalu serius sama dalam hubungannya. Tapi memang yang nggak serius kan kemarin-kemarin kan bukan dari pihak Tatanya gitu loh yang bikin berantakan nih, sama aja sama saya. Tapi curcol kok. Terus tapi ya intinya ya pokoknya pilihan ini ya berarti memang pilihan yang terbaik buat dia, dan juga memang laki-laki itu laki-laki yang bertanggung jawab sama dia. Jadi ya well, aku seneng banget gitu. Ya, Tata seolah sengaja menggantung isu pernikahannya dengan Brotoseno agar netizen penasaran dan namanya terus dibicarakan. Tapi awak media berusaha melacak pernikahan Tata dengan Brotoseno di KUA Pondok Aren, Tangerang Selatan. Penghulu setempat menyatakan tak ada pernikahan antara Raden Brotoseno dengan wanita bernama Sinta Dewi yang merupakan nama asli Tata. Sejauh dari penelitian terhadap pelaksanaan akad nikah dalam 1 minggu ini, tidak ada di KUA kami tidak tercatat yang namanya Tata Janeta atau Sinta Dewi. Mungkin barangkali di KUA yang lain mungkin bisa jadi. Jika memang sudah menikah, di manakah Tata dan Brotoseno melangsungkan pernikahan? Hal itu seolah menjadi misteri yang ingin dipecahkan oleh akun gosip dan netizen yang super kepo. Sayangnya tak mudah melacak domisili Tata sekarang. Pasalnya selama 7 tahun terakhir, mantan personil Mahadewi itu beberapa kali pindah domisili. Saat mengajukan gugatan cerai pada Mehdi Zati, pria berdarah Iran yang menjadi suami keduanya, Tata mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai domisilinya ketika itu. Sedangkan 7 tahun silam saat bercerai dengan Ervan Fitrianto, suami pertamanya, Tata mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cibinong karena ia bermukim di Cibinong, Bogor. Lalu mungkinkah pernikahan Tata dengan Brotoseno tidak tercatat di KUA karena dilakukan secara siri? Kita pernah juga ngobrol, kita pernah bercanda-candaan, kita pernah celah-celahan, kita juga kan pernah liburan bareng, ngobrol banyak juga tentang kehidupan. Tapi balik lagi, kita bukan tipe yang suka ngorek-ngorek masalah pribadi kalau misalkan teman kita nggak cerita. Jadi kalau misalkan Tata mau cerita ya kita omongin, kalau misalkan nggak itu ya udah gitu. Sekarang dia juga belum banyak cerita sama saya juga nggak mau banyak tanya juga gitu. Pokoknya intinya ya kalau misalkan dia nggak ngundang saya sih kebangetan ya. Kalau misalkan dia nggak ngundang saya sih kebangetan ya. Mamaku setuju banget. Walaupun semua ya. Manusia punya background ya, punya masa lalu. Ya. Mamaku bener-bener yang enggak, aku feeling sama yang ini. Gitu loh. Belum pernah ya, sama yang pertama enggak feeling, sama yang kedua enggak feeling, sama yang ini aku feeling yang ini. Wow. Gitu. Walaupun duda.
Walaupun dudes ya, gue juga jendes kan. Iya sih. Malah lebih enak duda ya sebenarnya Lebih enak daripada maksudnya kalian masing-masing punya experiences kan. Ya, gitu. yang penting sih gini, dia punya komitmen yang sama. Gitu loh, bahwa ketika kita membicarakan pernikahan adalah sesuatu yang sakral, yang harus kita pertahankan apapun itu. Gue misalnya gue bilang, nanti suatu saat pasti akan ada saatnya gue menyebalkan. Betul. Begitupun kamu, ya kan? Bisa nggak lu komit? Nggak akan pernah stop gitu loh, nggak akan pernah menyerah. Iya. Di luar kontroversi isu pernikahan ketiga Tata, netizen juga menyorot sosok Brotoseno yang pernah menikahi Angelina Sondak secara siri pada 2012 silam saat Angie masih ditahan di rutan KPK. Hanya saja perceraian Angie dengan Brotoseno tak terungkap ke hadapan publik. Tak heran netizen pun sempat menuding Tata merebut Brotoseno dari Angie. Tuduhan itu membuat Tata gerah dan meradang hingga ia mengklarifikasi di channel YouTube Melanie Ricardo. Kan yang paling penting kan sebetulnya visi yang sama, seiman dan bukan milik orang. Iya, benar. Ya. Jangan sampai lu udah bilang sampeng goda, taunya kita cowok jangan sampai ya sampeng gondol ya kan. Iya kan. Jika gosip adalah fakta yang tertunda, netizen berharap Tata dan Brotoseno tak lagi menunda-nunda klarifikasi. Bagaimanapun pernikahan adalah kabar bahagia yang sepatutnya diwartakan untuk menghindari fitnah. Dia baik, penyabar ya. Dia orangnya orangnya juga ada suka keras ya, Nek. Dia orangnya tegas, iya. Dia penyayang. Terus dia itu orangnya gini, kalau misalnya ada masalah bisa kompromi, bisa saling ya udah maafin ya gitu. Tak hanya Tata Janeta, pedangdut Jenita Janet pun diisukan menikah diam-diam dengan pengusaha Danu Sofwan. Lalu benarkah Janet dan Danu ingin menggelar resepsi akhir tahun ini juga? Belum genap 6 bulan menyandang status janda, Jenita Janet seolah kebelet nikah. Pesona pengusaha Danu Sofwan berhasil membuatnya cepat move on dari trauma pernikahan. Sudah berapa persen persiapan pernikahan yang dilakukan Jenita Janet dan Danu? Benarkah Janet rela menjadi bucin demi menjadi permaisuri di hati calon suami? Dan konsep pernikahan seperti apa yang diinginkan Jenita Janet? Tahun 2020 seolah menjadi titik balik bagi karir dan kehidupan pribadi pedangdut Jenita Janet. Setelah melayangkan gugatan cerai pada Alif Hedi Nur Maulid pada akhir 2019, Janet resmi menyandang status janda pada Juni lalu. Tak perlu waktu lama bagi pelantun lagu di Reject ini untuk mereject laki-laki yang menggoreskan luka di hatinya. Kepada tim MNC Media, Janet mengaku telah menemukan calon suami baru, yakni pengusaha muda Danu Sofwan. Mulai dekat ya setelah aku ketok palu lah, karena aku ngerasa aku nggak bisa balikan lagi dengan mantan suami. Akhirnya ya udah mau nggak mau saya harus buka hati untuk orang lain. Kenapa? Karena niat saya ingin cepat-cepat punya keluarga baru, saya ingin punya anak juga gitu di umur saya yang sekarang udah nggak muda lagi, udah dewasa kok sekarang.
nggak mau pacaran, tapi aku bener-bener nyari sosok calon suami gitu loh, pendamping. Jujur ini perasaan aku lagi campur aduk banget ya. Ini campur aduk nih perasaan aku, tapi untungnya ada seseorang sosok ini yang nguatin aku, support aku, jangan takut kehilangan materi yang ini hanya Allah titipkan sama kita. Ya sosok dia ini yang bisa sekarang bikin aku kuat. Kalau mengenai pasangan baru sih dari sejak persidangan perceraian yang lalu sih memang sudah sempat heboh ya di media. Terlepas mana yang lebih dulu, pacaran dengan Danu atau dapat akte cerai. Yang pasti kisah cinta Janet dan CEO perusahaan kuliner itu sukses bikin baper netizen. Chemistry mereka di depan kamera begitu kental, bak dua remaja yang tengah kasmaran tingkat dewa. Padahal usia mereka tak lagi muda. Danu pun bukan lagi perjaka ting-ting, tapi pernah menikah. Yang saya tahu kan dia udah cerai ya, cerai dengan istrinya. Jadi anaknya saya kurang tahu dan nggak pernah mau ikut campur, di mana anaknya saya belum pernah ketemu langsung. Yang pasti tahu semuanya tentang dia dan dia pun tahu tentang semua masa lalu aku. Jadi di awal setelah dia ngomong serius ke orang tua, saya bilang saya nggak mau ada kebohongan apapun, sekecil apapun yang telah kamu laluin, yang masa lalu kamu aku harus tahu. Jadi dia cerita semua. Dan yang lebih menariknya, Janet tuh mungkin bisa dibilang bukan ngasih ya, bisa bikin saya ke arah yang lebih baik lah gitu. Jadi ya setiap orang kan pasti punya masa lalu, baik atau buruk gitu ya. Saya punya masa lalu, tapi semua orang juga berhak atas masa depan ya. Dan saya pengen masa depan sama kamu. Itu nggak boleh tahu atau sore nih single atau seperti apa sih Janet? Emang single atau apa gitu? Aku? Enggak. Semua orang status Danu sendiri mungkin. Ya kan semua orang punya masa lalu ya, dan punya pilihan. Kalau menurut dia kan dia bilang gitu. Semua orang punya masa lalu dan semua orang punya pilihan untuk bisa hidup lebih baik. Ya. Jadi menurut aku tidak ada salahnya. Saya juga kemarin berumah tangga dengan mantan suami saya dulu menganggapnya dia yang paling perfect, paling sempurna, bakal setia dan terbaik lah. Tapi ternyata kan pada kenyataannya saya harus berpisah dari dia. Karena kagum pada perjuangan pria dalam menafkahi wanita yang dicintainya, hati Janet seolah mudah lumer oleh pesona Danu. Dari Danu, Janet belajar banyak hal, terutama dalam berbisnis. Lantas, apa yang membuat Danu jatuh hati pada pelantun lagu 100% Setia ini? Tertarik klik. Yang pasti Janet orangnya humoris, baik. Terus orangnya mandiri. Jadi ya saya senang sama perempuan yang mandiri, yang pekerja keras juga, dan kebetulan kita satu visi misi ya, kita family oriented. Jadi memang kita hidup ya untuk keluarga gitu kan, untuk membagikan keluarga. Kebetulan kita berdua tulang punggung gitu kan. Jadi dari situ kita punya banyak samaan, terus ngobrol nyambung. Jujur ini dia merubah mindset aku banget, bahwa perempuan itu nggak selamanya harus jadi seseorang yang mengharap pemberian. Seseorang yang jadi wanita itu harus kuat dan cerdas. Kalau cerdas, kita dalam keterpurukan apapun kita cerdas. Wah, kita nggak boleh ngebiarin waktu bagus kita untuk kita sia-siain. Jadi dia mengubah mindset aku sebagai wanita yang cerdas, bukan wanita yang pintar ya. Kalau pintar tuh tipis banget dengan licik gitu. Tapi kalau cerdas dia pasti akan cari cara bagaimana kita memanfaatkan waktu. Mencoba. Di usia 33 tahun, Janet merasa terlambat menjadi seorang ibu. Itu sebabnya ia seolah tak mau menunda pernikahannya dengan Danu. Mereka berharap menikah akhir tahun ini juga, tapi terkendala oleh masa transisi new normal. Yang pasti dua sejoli ini sudah melakukan prewedding yang romantis.
Fit banget sih. Ini beneran ya? Nyuruh kita tiduran di lantai beneran nih. Enak kok dari tadi kek. So sweet. And it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Nah ini ya teman-teman. Mungkin umur aku juga udah banyak ya, alhamdulillah. Aku pengen cepat-cepat punya anak gitu kan, ngerasain jadi ibu tuh kayak gimana, jadi istri yang baik. Sebenarnya kalau mempersiapkan diri yang paling susah itu. Menghadapi, melawan rasa trauma, melawan rasa takut gagal, takut ini segala macam ketakutan kita lah atas berdasarkan masa lalu kita yang sebenarnya masih terus menghantui. Tapi kita kalau misalnya aku nggak move on, aku nggak berusaha untuk membuka hati untuk yang lain, gimana aku bisa lebih baik gitu. Kabarnya Janet dan Danu akan menggelar pernikahan pada awal tahun 2021 mendatang. Kabar itu sekaligus memupus berita miring yang menyebut mereka telah nikah siri diam-diam untuk menghindari fitnah. Aku juga udah ketemu orang tuanya, dia yang kenalin aku awalnya dia kenalin ke lingkungannya dulu, lingkungan kerjanya, terus dia kenalin ke orang tuanya langsung. Ketika dikenalin ke orang tua malah, wah ini calon aku, calon, jadi aku juga, oh iya, doain ya Ma gitu, jadi insya Allah gitu, jadi sesingkat ini, nggak butuh bertahun-tahun untuk kita saling kenal satu sama lain. Pas ketemu orang tuanya pun saya udah langsung bilang gitu, ya udah Pak, Mas, saya mau serius sama Janet, jadi emang nggak main-main gitu. Jadi dari situ direstuin, kan maksudnya bukan restuin sih, dalam arti ya alhamdulillah gitu, senang dapat lampu kuning kehijau-hijauan lah. Jadi ya udah semakin serius lah kita. Sekarang nggak jadi jaminan ya, deket lama, kenal lama juga nggak jadi jaminan dia yang terbaik buat kita. Namun benarkah rencana pernikahan Janet dan Danu diusik oleh Alif yang seolah belum rela melepas sang mantan istri? Setelah drama ingin mengakhiri hidupnya gagal total meluluhkan hati Janet, apalagi yang dilakukan Alif? Tahun lalu, Jenita Janet dan Alif Hedi Nurmaulid menikah dengan penuh kesederhanaan, bermodalkan cinta dan keyakinan. Mereka bahkan berhasil mengawinkan kehidupan pribadi dengan pekerjaan karena Alif sukses memanajeri Jenita Janet. Tapi setelah mereguk suka duka bersama, Janet justru menggugat cerai. Jika lamanya masa pacaran dan pernikahan tak menjamin kebahagiaan, mengapa Janet seolah terburu-buru menggelar pernikahan kedua? Benarkah Alif belum menyerah untuk mendapatkan cinta Janet? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkanlah saya, Dia Sestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, perceraian Jenita Janet dengan Alif Hedi Nurmaulid seolah menjadi akhir kisah cinta yang tragis bagi keduanya. Bagaimana tidak, 10 tahun lalu keduanya membangun cinta dengan penuh perjuangan dan kesederhanaan. Ya, saat keduanya memutuskan untuk melabuhkan cinta mereka dalam ikatan pernikahan, kehidupan mereka penuh dengan keprihatinan. Namun dengan modal cinta dan keyakinan, keduanya mampu melewati ujian hidup hingga bisa meraih kesuksesan. Tak hanya itu, Alif dan Janet bahkan berhasil mengawinkan kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Sebagai manajer, Alif berhasil mengantarkan Janet ke pintu gerbang kesuksesan sebagai penyanyi dangdut. Saya 9 tahun bersama dia, saya memulai karir dari nol dengan dia, bareng-bareng semuanya kemana-mana. Untuk punya keluarga, saya juga punya harga diri.
selama ini saya diam bukan berarti saya takut, bukan berarti saya menerima kesalahan, tapi karena saya masih menghargai dia sebagai seorang mantan istri saya yang pernah sama-sama ngebangun semuanya, mengumpulkan semua aset, semua harta, merasakan gimana dia membangunnya kesuksesan itu saya juga nggak perlu ngomong lagi lah gimana saya mengambil 6-7 job desk sendirian gitu kan demi karirnya dia. Saya juga pernah pasang badan karena dia dituntut oleh salah satu pihak dan tidak bisa tampil lagi di TV. Waktu itu saya pasang badan, saya bikin kontrak, kalaupun media TV atau media apapun dituntut oleh perusahaan tersebut, saya yang menerima semua konsekuensi dan saya siap dipidana atas tuntutan tersebut. Sayang 10 tahun melewati suka duka bersama dan meraih kesuksesan, Janet dan Alif rupanya tak mampu mempertahankan biduk rumah tangga mereka yang dulu dibangun dengan penuh cinta. Janet mantap berpisah dari Alif, meski mantan suami sekaligus manajernya itu berulang kali mengajak rujuk. Bahkan Alif sempat bersujud di depan Janet dan kedua orang tuanya agar diberikan kesempatan kedua. Dan jujur itu kemarin waktu Februari itu sempat ada intikat dia di mana mantan suami aku ingin balik lagi, ingin rujuk lagi sama aku. Dia minta sama orang tua aku di bulan Februari. Tapi setelah aku kasih kesempatan, dia tidak menunjukkan apa yang dia janjikan kepada orang tua saya. Mas, ada isu bahwa perceraian ini dikarenakan karena belum memiliki keturunan antara Janita Janet dengan Mas Alif. Itu makanya memang kalau keturunan sih memang kita sepakat untuk pending dulu karena kan memang mengejar karir dulu kan. Dimana kalau kontrak-kontrak yang terdahulu, kontrak-kontrak atau on air atau iklan segala macam udah masuk. Jadi kita belum bisa punya anak gitu, karena kerjaan sih. Ya, karena terlanjur luka, tak ada kesempatan kedua untuk Alif. Tak heran Alif dikabarkan sempat ingin mengakhiri hidupnya karena ia merasa tak bisa hidup tanpa Janet. Sebagai istri sekaligus artis binaannya, Janet memang menjadi mesin uang bagi Alif yang tak punya pekerjaan lain selain mengatur kegiatan keartisan Janet. Saya harus bikin laporan keuangannya, saya makan berdua sama keluarga, saya bikin laporan keuangannya, harus uangnya dari saya, dan bla 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 kayak gitu-gitu kan. Itu kayak perusahaan aja dalam keluarga, jadi menurut saya sih itu udah nggak sehat aja, jadi makanya saya selalu jadi pemicu pertengkaran. Bang, gitu. Klarifikasi Bang, apa benar Bang kalau Abang pernah ngancam ingin bunuh diri Bang kalau si Janet nggak mau terima rujuk dari Abang? Oh enggak. Bukan hal saya ingin rujuk sebetulnya. Jadi dulu memang saya sempat waktu pertama gini ya, saya bukalah, oke lah saya buka karena dia udah ngomong seperti itu ya. Iya. Saya buka, dia minta talak 3, ya kan? Saya nggak mau, saya bilang. Dimana-mana kalau mau talak tuh talak 1 dulu, nggak bisa langsung 3. Terus sampai dia terucap seperti ini. Kalau kamu nggak mau talak 3, ya udah. Saya akan menyakiti diri saya sendiri. Itu ada saksinya juga, saudara saya gitu lah. Dia mengucap seperti itu. Entah dia sadar atau enggak, dia terucap seperti itu. Demi Allah Rasulullah, saya mendengar sekali dia ngomong seperti itu. Tapi itu beberapa bulan lalu. Sekarang Janet telah bebas dari belenggu Alif. Hanya saja masih ada perkara yang belum selesai antara Janet dengan Alif, yakni harta gonogini. Alif menginginkan motor, mobil sedan, dan rumah di Bekasi yang statusnya masih KPR Bank. Karena sekarang juga aku lagi fokus untuk menyelesaikan banyak permasalahan yang harus diselesaikan, tapi aku fokus satu-satu. Kebetulan yang lagi di depan mata ini lagi mau persiapan sidang kan untuk kasus gonogini yang masih berjalan sampai detik ini. Saya tuh orangnya nggak mau nuntut sama sekali terhadap mantan suami pada saat itu. Kayak dia bilang uang
uang Alif tuh nggak ada segininya uang kamu gitu. Jadi kayaknya aku malu banget kayak minta DP-in dong rumah, cicilin dong gitu kayak. Jadi aku kayak merasa malu karena pada saat itu emang tabungan aku kan lebih sering nabung dan memang kita punya ketentuan uang yang 100% misalnya kita dapat dari manapun nih, dia berhak mendapatkan 20% dari penghasilan saya. Yang namanya rumah tangga, namanya pernikahan itu rezeki bersama, rezeki rumah tangga. Seharusnya tidak dipisahkan aku dan kamu, harusnya itu rezeki kita dari awal. Dari kuasa hukum Janet diperoleh fakta baru bahwa Alif tak pergi dari rumah Janet dengan tangan kosong, melainkan membawa beberapa sepeda motor yang dibeli dari uang Janet. Lalu mengapa harta itu tak dimasukkan dalam gonogini yang diperkarakan Alif? Janet bukan mau cari popularitas, tapi kalau mau menyatakan sesuatu, ya boleh sampaikan, tapi dengan BB yang jelas. TKD sudah bulat, bikin laporan polisi, Bang. Nah, lantas kita iakan, kita kumpuli bukti-buktinya, kita realisirlah itu tanggal 14 Oktober kemarin, ya. Ini laporan polisinya, ya, di laporan polisi di Polda Metro, ya. Pasal yang kita pasang itu penggelapan, ya, penggelapan. Nah, kenapa kita katakan penggelapan? Karena memang faktanya selama mereka berumah tangga, nah kita kan ada bukti-bukti tertulisnya. Jadi ternyata selama mereka berumah tangga itu Alif ini kan pernah dibelikan motor 2 unit, masing-masing seharga 150 juta. Itu aja 300 juta yang jelas, ya. Nah, di samping itu ternyata masih ada bukti-bukti kiriman uang. Kalau kami total di sini, ini jumlahnya sampai 913 juta loh. Ini datanya ini. Kalau totalnya benar, ini uang kemana aja, untuk apa aja, konteks apa kan jelas. Oh, ini motornya, Bang? Ini ya. Ini motornya ya. Jadi dia bilang kan misalnya penggelapan harta, sudah menjual Harley segala macam. Ini motornya masih ada. Ternyata masih ada ya, Bang? Motornya masih ada. Tak peduli sidang kasus harta gonogini dengan mantan suaminya masih berlangsung alot, Janet mantap menyusun rencana pernikahan dengan Danu Sofwan. Danu pun sepakat dengan Janet, tak menganggap kasus rebutan harta gonogini itu sebagai penghalang bagi ikatan pernikahan. Allah tidak mengizinkan aku untuk balik lagi sama Alif gitu kan. Akhirnya ya udah, mau nggak mau saya harus buka hati untuk orang lain. Kenapa? Karena niat saya ingin cepat-cepat punya keluarga baru, saya ingin punya anak juga gitu di umur saya yang sekarang udah nggak muda lagi, udah dewasa lah sekarang gitu, udah di atas kepala 3 gitu.